Ya, untuk pertemuan pada siang hari ini, pagi menjelang siang hari ini, kita akan membahas tentang materi surat, berkorespondensi dengan surat. Kalian bisa buka buku paketnya halaman 243. Coba kalian buka dulu halaman 243. Sudah? Sudah dibuka? Sudah. Ya. Untuk semester sebelumnya, untuk semester 2 itu sebenarnya ada 2 bab, yaitu teks prosedur dan teks surat. Tapi kemarin waktu semester 1, Bu Dwi sudah membahas tentang teks prosedur ya. Jadi untuk virtualnya Bu Dwi utamakan langsung loncat ke bab 7, yaitu berkorespondensi dengan surat pribadi dan surat dinas. Oke, untuk KD yang harus kalian capai seperti biasa ada 4 KD. Yang pertama, untuk KD pengetahuannya ada mengidentifikasi informasi, kabar, keperluan, permintaan, dan atau permohonan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Yang kedua, menelaah unsur-unsur dan kebahasaan dari surat pribadi dan surat dinas. Itu untuk pengetahuan. Sedangkan untuk keterampilannya, kalian harus mampu menyimpulkan isi dari surat pribadi dan surat dinas. Kemudian yang terakhir, kalian juga harus bisa menulis surat, baik itu surat pribadi maupun surat dinas. Nah, kalian bisa buka halaman 244. Dibuka dulu halaman 244. Nah, sudah dibuka? Sudah. Iya, kalian sudah membacanya? Belum. Coba sekarang bisa kalian lihat dulu. Dipahami. Kalian bisa lihat presentasi Bu Dwi nggak dari situ? Bisa. Oke. Setelah kalian tadi sudah melihat, coba di sini Bu Dwi menampilkan ada contoh surat. Itu contoh surat apa? Tahu nggak? Nggak ada, presentasinya nggak ada. Hah? Iya, tapi dari segi bentuknya kamu bisa tahu apa enggak? Itu surat apa? Surat dinas. Surat dinas. Jawaban Zidan surat dinas. Ada jawaban yang lain? Coba. Baru satu jawaban, ada yang bisa menjawab? Itu surat apa? Surat dinas, Bu. Surat dinas. Hah? Surat pribadi. Surat pribadi. Terus ada yang jawab lain? Ada yang jawab surat pribadi, ada yang jawab surat dinas. Surat cinta. Oke, kalau ini surat apa coba? Surat dinas. Oke, kalau itu surat dinas.
Yang tadi katanya ada yang surat pribadi, ada yang surat dinas. Nah, ini kalau dari ini memang sama-sama kedua contoh ini memang sama-sama disebut dengan surat. Tapi ada perbedaan antara surat yang satu dan surat yang kedua. Kalau surat yang ke satu ini ada biasanya kita sebut dengan surat pribadi. Tadi ada mbaknya yang jawab, namanya siapa mbak? Yang jawab tadi mbak? Yang bisa jawab tadi mbak siapa? Namanya? Yang tadi jawab surat pribadi itu namanya mbak siapa mbak? Halo? Halo? Yang tadi jawab surat pribadi, yang tadi jawab contoh surat satu itu surat pribadi itu siapa? Mbak siapa? Terus yang jawab tadi ini surat dinas siapa ya? Mas siapa? Mas siapa? Yang tadi jawab itu surat dinas itu mas siapa? Mas Zidan apa Mas Faano? Rehan? Mas Jidan. Mas Zidan. Oke. Kalau yang jawab bisa jawab, nanti Bu Guru tambahin nilai loh, beri nilai. Siapa yang mau jawab? Tadi yang tadi jawab. Siapa aja yang tadi jawab? Zidan sih kelas. Tadi mbak-mbaknya Zidan namanya Maulana Zidan ya? Oke, yang betul itu adalah yang pertama, walaupun itu namanya sama-sama itu surat, tapi yang contoh yang pertama tadi itu adalah merupakan surat surat pribadi, sorry. Terus yang kedua, kalau kalian lihat dari segi bentuknya itu merupakan bentuk dari surat dinas atau surat resmi. Oke. Nah, apa yang kalian apakah kalian sudah pernah membuat surat? Sudah pernah membuat surat apa belum? Halo? Hai. Sudah. Siapa saja yang sudah pernah membuat surat di sini? Belum. Ada yang sudah pernah, ada yang belum. Surat apa yang sudah pernah kalian buat? Kalau kalian surat kepada ibu, isinya tentang apa? Halo? Tentang ibu. Misalnya isinya tentang apa? Permohonan maaf, atau kamu minta izin pulang terlambat sekolah, atau apa? Apa memberitahukan kalau kamu sayang sekali sama ibu kamu, atau apa? Halo? Ya, di sini coba kalian bisa perhatikan di presentasi yang sudah ibu tuliskan di situ. Coba apa yang disebut dengan surat? Sebagainya yang digunakan sebagai tanda atau sesuatu yang tertulis. Iya, kalian juga bisa membuka di buku paket juga ada di situ. Kalau di buku paket di sini adalah bentuk komunikasi tulis dalam kurung surat menyurat yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi, bukan sebagai wakil atau urusan yang berkaitan dengan kelembagaan atau kedinasan atau resmi.
ini surat pribadi. Tapi di sini kalau untuk surat itu sendiri di buku paket tidak ada ternyata ya. Untuk surat itu sendiri itu adalah secari kertas atau dan sebagainya yang digunakan sebagai tanda atau keterangan sesuatu yang ditulis atau yang tertulis, itu namanya surat. Pesan. Kalau misalkan kamu menulis surat untuk ibu kamu dengan selembar kertas saja itu juga sudah disebut dengan surat. Loh sih, stop sharing ya. Ada pertanyaan tentang surat? Tidak. Tidak. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Ya, surat dibagi menjadi dua, yaitu surat pribadi dan juga surat dinas. Seperti yang ada di halaman 246. Di situ di buku kamu sudah ada pembagian surat, mengenal dan memahami surat. Di sini ada mengenal ciri surat pribadi dan surat dinas. Nah, sebelumnya perlu kalian ketahui bahwa jenis surat itu ada dua jenis. Yang pertama surat pribadi dan yang kedua adalah surat dinas.